Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Pagi hari ini saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu sekalian yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlalu sering ayat ini kita dengar, dan karena terlalu seringnya kita dengar sehingga ayat ini rasanya seperti biasa-biasa saja. Tetapi ayat ini adalah satu ayat yang luar biasa, mempunyai satu pengertian yang begitu dalam. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama mencermati tentang arti di dalam ayat 13 sampai 16. Pada ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, Tuhan Yesus menyampaikan tentang penganiayaan. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian ayat yang ke-11 juga dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kemudian yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baru setelah itu muncul ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Garam dan terang dunia. Kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus rindu di saat situasi kondisi yang mungkin begitu berat, teraniaya, tetapi Tuhan ingin kita tetap menjadi terang dan garam. Kita sebagai anak-anak Allah dituntut oleh Allah tetap menjadi garam dan terang, meskipun kita dalam situasi penuh beban, teraniaya, walaupun kondisi yang begitu berat, tetapi kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita dicela, sekalipun kita difitnah dengan segala yang jahat yang kita tidak lakukan, tetapi Tuhan menuntut kita untuk kita tetap menyalurkan kasih kita dan melepaskan pengampunan. Menjadi garam dan terang dunia, itu adalah identitas yang Tuhan sematkan bagi anak-anak Tuhan, umat tebusannya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetapi Tuhan tetap minta kita tetap bisa menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, garam sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Salah satu manfaat garam adalah memberi rasa pada masakan. Setiap orang yang memasak, walaupun dengan menggunakan bumbu yang begitu lengkap,
Tetapi kalau tidak ada garam, maka rasanya kurang pas, hambar. Itu sebabnya semua orang tetap membutuhkan garam. Selain itu juga garam mempunyai fungsi untuk mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk. Lalu terang. Setiap kita butuh terang. Supaya kita bisa beraktivitas, kita butuh terang. Siang hari ada matahari yang menyinari untuk semua orang, sehingga semua orang bisa beraktivitas, melakukan pekerjaannya dengan baik karena terang. Tetapi kalau gelap, maka kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Pada malam hari, sinar bulan kurang memadai untuk kita melakukan aktivitas. Itu sebabnya kita butuh terang yang lain, lampu misalnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengharapkan kita menjadi terang, sehingga kita mampu menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kegelapan. Kita mampu menjadi terang, sehingga orang lain dapat berjalan dengan benar. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dianugerahkan Tuhan keselamatan secara cuma-cuma, Tuhan minta kita menjadi terang dan garam. Kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain melihat karya Tuhan melalui hidup kita. Kita menjadi saksi sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi, melalui kehidupan kita yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia, maka orang lain juga boleh mengenal Tuhan. Kita bisa menjadi jembatan bagi orang lain menuju kepada keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Seperti ayat yang ke-16 dari bacaan kita tadi mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita diselamatkan supaya kita bisa menyelamatkan orang lain. Kita diberkati Tuhan supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar berfungsi sebagai garam dan terang dunia, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tetapi kita tetap memenuhi panggilan Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, tidak ada cara lain selain kita harus melekat kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita melatih diri kita dari hari ke hari, kita semakin intim dengan Tuhan. Dalam program gereja kami, GSC Apeniel, gereja kami menyediakan fasilitas yaitu Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin. Dan pada tanggal 30 Juli yang lalu, kami sudah menyelesaikan 1 tahun periode untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang ini kita masuk pada periode yang kedua. Kalau mungkin periode yang lalu ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih bolong-bolong, jangan patah semangat. Periode yang kedua mari kita tingkatkan. Yang dulu baru 50%, maka kita tingkatkan. Tahun ini kita lebih baik lagi. Yang dulu sudah 75% atau 90%, terus kejar supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Yang sudah 100%, jangan patah semangat. Terus lanjutkan. Karena apa? Keintiman kita dengan Tuhan itu membuat kita melatih diri kita, sehingga kasih Tuhan terpancar melalui kehidupan kita.
dan kita menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi garam dan terang dunia, itulah yang Tuhan rindukan dari setiap kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh-Nya. Mari kita semakin bergiat, karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Gemar pada pagi hari ini. Kami rindu, kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Kami juga rindu membawa jiwa kepada Tuhan. Kami boleh bersaksi bagi orang lain melalui perbuatan kami, kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang ada sekitar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, walaupun mungkin kondisi kami dalam kondisi yang sulit, tertekan atau bahkan teraniaya, tetapi kami tetap dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Mari semakin hari kita boleh semakin menghidupi kebenaran firman Tuhan. Biarlah tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia boleh kita latih di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan. Salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.